Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita kedapatan request seperti ini. Boleh request analisa saham Disney? Thank you. Nah, jadi kita langsung saja ngebahas soal saham Disney. Namun sebelum lebih lanjut, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa saya bukan seorang financial expert ataupun advisor, sehingga tidak ada rekomendasi apapun terhadap pembelian ataupun penjualan pada investasi tertentu ya teman-teman. Ingat, setiap keputusan investasi berada di tangan kita masing-masing. Jadi kita langsung saja masuk ke video ya teman-teman. Jadi di samping ini merupakan layar GoTrade saya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru berkenalan dengan saya ada sharing mengenai perjalanan investasi saya di channel ini teman-teman. Salah satunya di aplikasi GoTrade untuk investasi saham di luar negeri ya teman-teman ya. Karena investasinya bisa dimulai hanya dengan $1 saja ya teman-teman ya. Merakyat banget. Oke, jadi kita langsung saja melihat saham Disney. Kebetulan ya teman-teman ya, berarti Hyung ini adalah nonton video-video saya ada saham Disney ya, sudah 1 lembar ya, tapi sekarang masih minus 8,92% ya teman-teman ya. Nggak usah takut, nggak usah panik, saya belinya pelan-pelan juga. Wah, Tesla saya udah plus nih teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau lihat dengan histori saya ya, report trade confirmation. Oh sorry ya, ini kebanyakan ada yang lebih ini financial transaction. Ini teman-teman lihat ya. Jadi saya belinya juga hanya $3 saja ya. Saya nggak beli banyak-banyak, tapi kalau ada sedikit dana yang nganggur, saya langsung investasi seperti itu. Jadi di video kali ini kita ngebahas apa? Oh iya, saham Disney. Jadi teman-teman, sebelum kita membeli saham, ada kalanya kita kan mengenal sebenarnya perusahaan apa sih yang kita beli, perusahaan apa sih yang kita investasikan, benar nggak teman-teman? Nah, di Disney ini ya teman-teman ya, merupakan, tentu teman-teman tahu Disney ini apa. Jadi nggak perlu panjang lebar lagi ya saya sebutkan ya. Bisnisnya banyak teman-teman ya, seperti taman bermain ada ya. Tapi kalau untuk taman bermain sendiri, karena pada saat tahun-tahun lalu seperti kita ketahui bahwa adanya bukan kasus sih, tapi pandemi COVID-19, sehingga ini yang menyerang seluruh dunia. Saya yakin untuk bisnis taman bermainnya dari si Disney ini mengalami anjlok atau turun sangat banyak. Kenapa? Karena pasti disuruh tutup. Benar teman-teman? Ya. Yang pernah main ke Disneyland, angkat tangan silakan ya. Saya nggak pernah. Ke Dufan aja baru cuma sekali. Nah, di situ teman-teman. Tapi Disney nggak diam begitu saja, karena di sisi pandemi, di sisi banyak orang work from home ataupun menjauhi kerumunan, lebih sering di rumah, muncullah suatu aplikasi yang bernama, benar sekali, Disney Plus ataupun Disney Hotstar, dimana kita bisa streaming film-film di situ. Bagi yang fans Marvel pasti tahu film-filmnya Marvel ada di Disney Plus Hotstar ini. Langganannya per bulan 39.000, per tahun 200.000. Benar nggak teman-teman? Harganya belum berubah ya. Ayo, siapa yang sering nonton di Disney Hotstar, Disney Plus, angkat tangan juga. Gimana angkat tangannya ya? Tinggalin like-nya deh, jadi kita tahu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu merupakan sebagian dari produk-produk dari sahamnya si Disney. Nah, kita udah kenalan kan dengannya. Produk-produknya dekat dan familiar dengan mata kita. Oke, jadi kita langsung masuk ke yang agak lebih dalam, yaitu laporan keuangannya. Yap teman-teman, ini merupakan laporan keuangan Walt Disney DIS ya teman-teman ya, yang saya ambil dari Yahoo Finance ya teman-teman. Ini sumbernya teman-teman juga bisa cek. Nah, ini adalah income statement ataupun laporan keuangannya. Di sini saya klik yang per quarter ya teman-teman ya. Terakhir yaitu per 30 Desember 2021, penutupan tahun kemarin. Kalau yang untuk quarter 1 tahun 2022, teman-teman boleh cek, itu terbitnya harusnya di tanggal 11 Mei. Ada dikasih tahu, saya bukan paranormal ya teman-teman ya, tapi memang sudah ada dikasih tahu. Nah teman-teman, saya juga ingin mengasih tahu teman-teman bahwa kalau untuk analisa fundamental saya sangat lemah. Jadi bagi teman-teman yang punya insight, punya pandangan mengenai laporan keuangan Disney, bisa ditambahin di kolom komentar ya teman-teman ya. Yung harusnya begini. Namun secara sekilas saya lihat ya teman-teman ya, karena saya biasanya tuh matanya tuh melihat soal total revenue ya teman-teman ya, pendapatan dia. Ya kalau kita bandinginnya ya, kalau 2021 Desember kita bandinginnya dengan 2020 Desember ya teman-teman. Di sini kita lihat ada peningkatan yang lumayan dari 16 juta ini dalam thousand lagi berarti 16 miliar US dollar ya teman-teman ya, menjadi 21 miliar, 21 atau hitunganlah 22 miliar. Itu ada pertumbuhan yang bagus menurut saya teman-teman ya, karena menurut saya suatu perusahaan atau company yang bagus, revenue-nya atau pendapatan omsetnya tuh dari per tahunnya naik ya teman-teman ya. Bener nggak teman-teman? Drop komen ya, jangan bingung ya. Kalau misalnya ada yang bingung, langsung saja drop komen ya. Yung salah nih Yung,
Perusahaan yang bagus itu omsetnya stagnan. Ya, biar bagaimanapun stagnan. Saking stagnannya ya usahanya segitu-segitu terus aja. Nah, gitu ya. Langsung aja bebas berpendapat kita. Jadi menurut saya merupakan salah satu titik pentingnya yaitu adalah pendapatannya. Habis itu di sini kita juga harus melihat ya teman-teman ya. Karena net income-nya sendiri teman-teman itu tergerus agak banyak dari total revenue yang di sini. Dipotong ini dan hasilnya net income-nya adalah berkisar 1,1 miliar US dollar ya teman-teman ya. Ini juga di bawah ini saya jujur saja, jujurly. Nah, gitu kalau bahasa orang mana ya? Jujurly, saya kurang ngerti kalau untuk laporan keuangan yang sedalam ini ya teman-teman. Earning before interest and taxes itu adalah 2 miliar. Kita lihat net income-nya aja ya, 1,1 miliar. Di sini teman-teman bisa analisa sendiri laporan keuangannya karena perusahaan TBK itu mencari laporan keuangannya gampang di internet karena itu memang kewajiban mereka untuk memberitahukannya kepada publik. Namun yang menarik perhatian saya nih teman-teman ya, ini loh pentol-pentol di sini ya teman-teman. Ini bukan pentol yang biasa amang-amang jual di tepi jalan ya teman-teman ya, tapi ini adalah perkiraan earning per share-nya oleh masyarakat, oleh analis terhadap yang kejadian atau sesuai laporan keuangannya. Bisa dilihat dari kuartal 2 2021 ini loh teman-teman. Yang putih ini tuh yang diestimasikan ya. Itu 0,45. Jadi per lembar sahamnya tuh memberikan keuntungan 0,45 dolar ya teman-teman ya. Nah, sedangkan yang hijau ini sesuai laporan keuangannya itu 0,69. Di kuartal 3 tahun 2021 itu meleset ya teman-teman ya. Estimasinya itu 0,45 namun yang secara laporan keuangannya adalah 0,33. Kemudian di sini di kuartal 4 yaitu yang ditarik yang terakhir ini itu estimasinya tuh keuntungan EPS-nya tuh 0,63 tapi menurut laporan keuangan dan 0,96 berarti ini lebih tinggi daripada ekspektasi. Suatu poin yang bagus teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat sendiri laporan keuangannya di sini sangat lengkap. Jadi ini sekilas mengenai laporan keuangannya. Ya, jadi pertama kita udah kenalan dengan saham Disney. Ya, apa-apa aja sih produknya? Ada nggak sih yang ketinggalan produknya Disney? Teman-teman drop saja komen di bawah ya teman-teman ya. Kalau Yung lu ketinggalan nih, ini salah satu produknya apa itu makanan? Dan kemudian untuk laporan keuangan juga kita bisa saling sharing karena kalau untuk saya sendiri, saya untuk laporan keuangan karena saya jujur kurang begitu mendalam untuk analisa fundamentalnya sehingga beberapa poin yang saya titik beratkan yaitu seperti omsetnya, keuntungannya, apakah bertumbuh dari tahun ke tahun itu menunjukkan menurut saya perusahaan yang bagus kalau dia pertumbuhannya baik ya teman-teman ya. Namun jika ada tambahan silahkan saja drop komen di bawah ya teman-teman. Dan teman-teman setelah kita berkenalan melihat isinya saatnya kita masuk ke teknikal. Ya teman-teman jadi saya sudah tampilkan layar Disney teknikalnya di sini ya teman-teman ya. Kita pakai trading view. Oke. Jika kita teropong agak jauh ya teman-teman ya bisa dilihat bahwa saham Disney ini sebenarnya masih kurang begitu baik ya teman-teman ya. Kenapa saya katakan belum begitu baik? Terjadi penurunan ya teman-teman di sini. Teman-teman lihat pertama di sini kan. Dia break ke bawah, dia mengalami penurunan. Berarti dia sudah main di area bawah ya teman-teman ya. Dia suka main di bawah seperti teman-teman. Kemudian kita akan fokus selama beberapa bulan ke belakang, tepatnya dari November hingga Maret ini. Terlihat teman-teman, Disney masih belum mempunyai kemampuan untuk break ataupun mulai uptrend ya teman-teman ya. Kita lihat di sini sama-sama teman-teman. Ini garis trendline yang saya garis ya. Range-nya masih kurang begitu bagus ya teman-teman ya. Walaupun kita lihat di sini dia sudah mulai ada kenaikan. Namun ingat teman-teman, dari teori dasar teknikal adalah apabila dia masih membentuk yang namanya higher low dan lower low itu berarti menandakan bahwa sahamnya masih dalam keadaan downtrend ya teman-teman ya. Tapi karena saya adalah tipikalnya investasi sehingga saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Saya hanya fokus untuk DCA saja. Sebentar teman-teman, saya melihat saya sedang mencari sesuatu di ini tapi di mana ya barang yang saya perlukan itu ya. Jadi ini teman-teman, teman-teman perhatikan di sini ya, di sini. Di sini pergerakannya masih di area-area yang bukan kemungkinan sih, tapi kecenderungannya untuk melakukan penurunan. Meskipun sekarang dia sudah mengalami
kenaikan teman-teman. Nah, seperti ini. Harapannya teman-teman, apabila saham Disney memang kuat, strong, dia harus break di trendline ini teman-teman. Trendline yang warna kuning ini. Saya tebelin dulu nih trendline-nya. Ya teman-teman ya. Ya sekarang kalau saya boleh jujur, bagi teman-teman yang ingin melakukan investasi pada saham Disney yang nggak jangkanya sepanjang saya, ya saya harapkan hati-hati terlebih dahulu teman-teman, karena posisinya sedang nggak enak secara teknikalnya. Nah teman-teman, jadi demikianlah review saya mengenai saham Disney. Saya nge-review terhadap suatu saham itu nggak terlalu dalam. Pertama yang saya lihat, saya kenali dulu sahamnya, produk-produknya ada nggak di sekitar kita. Kita kenal nggak dulu dengan produknya. Kemudian kita lihat performa dari perusahaannya sudah berjalan berapa lama. Saya cukup menghindari saham-saham yang baru meluncur, baru turun di bursa saham. Saya lebih menghindari itu ya. Saya lebih senang dengan saham-saham lama yang sudah saya lihat, oh saham ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun dengan performa yang sangat oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian saya juga melihat produk-produknya seperti Disney, bahkan Disney Hotstar itu berada sangat dekat dengan kita ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita lanjut untuk masuk ke analisa fundamentalnya ya teman-teman. Salah satunya adalah membaca laporan keuangan, di mana waktu sekolah akuntansi saya selalu remedial. Nah, saya nggak curhat sih teman-teman. Nah, jadi untuk analisa laporan keuangan, sebenarnya review yang saya lakukan terlalu dasar atau terlalu luar. Kita harus lebih deep, lebih dalam dalam menganalisa laporan keuangannya. Dari post revenue-nya, pengurangan-pengurangannya apa saja, bagaimana secara sektornya, bagaimana. Karena jika dijelasin di satu video saja, saya yakin itu memakan waktu beberapa jam ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa seperti apa yang awal kali saya sebutkan, total revenue-nya berapa, net income-nya berapa ya seperti itu, dan earning per share-nya berapa. Itu hanya kulit luarnya saja. Alangkah baiknya kita menyisihkan waktu jika ingin investasi, jika kita ingin analisa lebih dalam, seperti kita melihat revenue atau omsetnya tuh datang dari mana saja ya teman-teman ya. Kita bandingin dari beberapa tahun yang lalu, sektor-sektor mana dari si Disney ini yang menyumbangkan omset terbesar. Nah di masa seperti pandemi ini, apakah sektor-sektor ini masih memungkinkan untuk memberikan omset yang gede? Nah apakah ada sektor lain yang cemerlang di masa-masa seperti ini, seperti si Disney Hotstar tersebut? Nah alangkah baiknya kita lebih deep, lebih dalam untuk menganalisa laporan keuangan. Karena di video ini kita secara singkat saja, jadi saya hanya fokus kepada bahwa perusahaan ini dari 1 tahun ke belakang ya teman-teman, dari 2020 ke 2021, dia masih mengalami pertumbuhan ya. Masih berarti dia dalam keadaan recovery. Bagus ya teman-teman ya. Dari kemarin pandemi COVID seharusnya turun, sekarang sudah mulai membaik. Nah, setelah kita kenalan dengan si perusahaan ini, kita analisis dengan fundamental laporan keuangannya, masuklah ke teknikalnya. Ya, teman-teman ya. Teknikal sendiri itu juga merupakan teknikal dasar di mana kita lihat bahwa harga tertingginya, teman-teman, dia nggak pernah membuat harga tertinggi baru. Menurut Dow teori, ya, teman-teman ya, ini yang dinamakan downtrend, ya, teman-teman ya. Ketika harga tingginya di sini, kemudian turun, dia membentuk harga tinggi lagi, tapi tidak mampu melampaui kakaknya di sini, sehingga dia turun lagi, menciptakan harga rendah baru. Ya teman-teman ya, itu kurang sehat, kurang bagus ya teman-teman ya. Secara tren dikatakan downtrend ya teman-teman ya. Alangkah lebih baik dia dari sini ya, dari sini ya teman-teman ya. Nah, bayangin imajinasi, bayangin dia dari sini naik turun, tapi dia sudah tidak turun sedalam ini lagi. Jadi dia turun hanya sampai sini dan dia naik membuat harga tinggi baru lagi. Itu baru teknikal yang mengatakan dia uptrend bagus. Nah, jadi tidak sampai di situ saja. Jadi strategi yang saya lakukan karena saya sudah fokus DCA dan saya yakin dengan investasi jangka panjang, teman-teman. Jadi saya melakukan pembelian yang sedikit-sedikit saja. Karena berhubung di aplikasi GoTrade kita bisa mulai beli saham itu hanya dengan $1 saja. Ya, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang kepengen join untuk investasi saham di Bursa Amerika, link download aplikasi GoTrade saya ada sertakan di kolom deskripsi. Bagi yang sudah download, bisa masukin invite tokennya di atas ya. Sehingga teman-teman mendapatkan bonus $2 yang bisa digunakan langsung untuk membeli saham ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, request seperti Enrico Hyung ya namanya, bisa drop juga komen di bawah.
teman-teman. Jadi nantikan video-video saya berikutnya.